Tanpa berlama, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita. Pada Ibu Rika Dilawati, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Reika. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Suara saya terdengar, Bapak Ibu aman? Oke, aman ya. Alhamdulillah sudah bisa bertemu lagi sama Pak Sony, Pak Herman, Bu Cindy, Pak Sirajudin ya, Pak Asin Rido, Pak Arfi, Pak Arya, Bu Anissa, dan Pak Effendi. Bapak Ibu, untuk hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu akan pertemuan virtual ya secara Zoom bersama kami para editor di Zona Religius untuk oh ya tidak apa-apa Pak Asin. Untuk itu ya Bapak Ibu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa saja hal-hal yang eh, kiranya menjadi penting gitu ya di zona religius. Bapak Ibu di seri pertama sudah bertemu dengan Pak Busro menyampaikan mengenai introduction dan metode ya Bapak Ibu. Yang kedua kemarin sudah bertemu ya Rabu kemarin dengan Pak Pailani yaitu menyampaikan bagian result dan juga discussion. Nah, untuk di hari ini Bapak Ibu bertemu dengan saya di seri ketiga di acara penutupan hari ini gitu ya, seri terakhir nih gitu, yaitu mengenai kesimpulan ya, juga judul, selain itu abstrak dan juga nanti kita akan mengecek referensinya atau daftar pustakanya ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung mulai saja ya. Bapak Ibu, saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Oke. Awal mulanya saya akan memperlihatkan gitu ya, terkait template artikel religius, pedoman-pedomannya harus ada apa saja seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Busro ya, Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali, mengingatkan ulang. Nah, apakah sudah muncul sebelum saya lanjutkan? Belum muncul, Ibu? Belum muncul. Baru muncul. Udah muncul, Bu. Oke, baru muncul ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk eh, template artikel religius ini merupakan sebuah pedoman ya Bapak Ibu terkait dengan apa saja yang ada di dalam jurnal religius. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bagian introduction itu sudah dibahas ya secara komprehensif oleh Pak Busro pada saat pertemuan pertama. Lalu Bapak Ibu juga boleh sambil dibuka ya template artikel jurnal religiusnya yang ada di grup sudah saya share 2 minggu yang lalu ya. Nah, kemudian di bagian metode Bapak Ibu juga sudah diberikan ya arahannya apa saja yang berada di dalam metode ini gitu ya oleh Pak Busro. Nah, kemudian Bapak Ibu kemarin di Rabu kemarin kita sudah membahas mengenai result ya, mengenai hasil penelitian apa saja yang ada di dalam jurnal religius, hasil penelitiannya gitu. Nah, juga kemarin kita sudah membahas bagian diskusi ya atau pembahasan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas bagian yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Ini biasanya terakhir tetapi kadang sering terlupakan, jadi tidak dianggap penting nih. Nah, makanya kita akan bahas bersama apa saja sih yang berkaitan dengan kesimpulan ya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu boleh sambil dibuka ya template artikel dari Jurnal Religius ya, pedomannya seperti apa. Kita akan bedah bersama-sama ya, kita akan diskusi bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama, di bagian kesimpulan, Bapak Ibu, dalam Jurnal Religius ini hanya memuat 3 hal penting ya. Jadi 3 hal penting saja
yang ada di dalam jurnal religius. Biasanya kesimpulan ini sering banyak yang menyalahartikan nih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa melihat ya artikel-artikel mahasiswa, terus juga ketika kita baca misal di dalam sebuah artikel lain gitu, ketika dilihat ternyata masih banyak juga orang-orang yang menuliskan kesimpulan itu adalah summary gitu ya. Jadi ringkasan keseluruhan dari awal sampai akhir gitu ya. Kebanyakan masih menggunakan summary gitu atau kesimpulan secara keseluruhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita harus membedakan ya untuk kesimpulan terutama di dalam artikel ilmiah ya, itu hanya memuat tiga hal saja. Yang pertama adalah rumusan temuan utama. Kalau di dalam jurnal religius ini sudah padat pedomannya ya, Bapak Ibu sudah tinggal dibaca saja ya. Nanti bisa dibaca saat mengerjakan kesimpulan gitu ya, dibaca dan sesama apa saja sih isinya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ketika kita melihat di dalam kesimpulan ini, kita ingat dengan 3 poin saja. Pertama adalah temuan utama ya. Yang kedua adalah kontribusi dan yang ketiga adalah keterbatasan penelitian. Kita akan bahas secara satu persatu. Kalau di dalam pedoman ya, nah rumusan temuan utama mulailah dengan menyampaikan pelajaran atau hikmah utama yang dapat diambil dari penelitian Anda. Temuan ini adalah hasil paling penting yang diperoleh dari proses penelitian dan memberi nilai tambah bagi pembaca. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, singkatnya adalah temuan utama ini Bapak Ibu menuliskan kembali ya, apa saja yang ditemukan di dalam penelitian Bapak Ibu. Jadi yang ada di dalam hasil penelitian nih, yang ada 3 subpoin gitu ya, yang kemarin 3 subpoin tersebut menjawab tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan atau introduction ya Bapak Ibu. Nah, tuliskan kembali apa saja sih temuan-temuan ya yang Bapak Ibu temukan, terutama ketika misal penelitian lapangan Bapak Ibu menemukan apa saja, tuliskan di situ gitu ya. Nah, dan juga kenapa Bapak Ibu harus menuliskan temuan utama tersebut? Diharapkan temuan utama itu yang kita temukan dalam penelitian kita itu bisa menjadi pembelajaran bagi pembaca. Nah, ya, menjadi pembelajaran atau hikmah. Kalau mungkin di UIN karena Islami gitu ya, Bapak Ibu, kita memanggilnya ada ibroh gitu ya, ada pembelajaran gitu. Nah, atau misalnya kalau secara general ada nilai apa nih yang bisa dipetik dari temuan kita, kita juga sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita ingat ke poin yang kedua setelah melihat temuan utama. Poin yang kedua adalah kontribusi ilmiah penelitian. Kalau secara pedoman nih ya, kita akan lihat. Jelaskan kontribusi utama penelitian Anda terhadap ilmu pengetahuan. Ini bisa berupa sumbangan baru dalam bentuk data, variabel, konsep, pendekatan, atau pertanyaan baru yang dihasilkan oleh penelitian yang Anda lakukan. Nah, Bapak Ibu, jadi singkatnya, bagian kontribusi ilmiah penelitian ini adalah penelitian Bapak Ibu sebetulnya berkontribusi untuk apa gitu ya. Jadi kita seperti menanyakan itu tuh kepada diri kita sendiri. Kita melakukan penelitian, Bapak Ibu melakukan penelitian ya, penelitian lapangan, penelitian studi pustaka gitu ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu berkontribusi untuk apa? Gitu ya. Jadi kontribusi ilmiah penelitian kita masukkan di dalam kesimpulan ya. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan atas keterbatasan penelitian. Nah, ketika kita lihat di pedoman ya, nih pengakuan atas keterbatasan penelitian yaitu kita mengakhiri dengan mengakui keterbatasan penelitian yang dihadapi. Sebutkan apa yang tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini sebagai konsekuensi dari pembatasan tersebut dan beri saran untuk penelitian selanjutnya yang bisa lebih mendalam atau komprehensif. Gitu ya, Bapak Ibu. Atau lebih mudahnya, kita itu mengakui ya, kelemahan kita itu apa?
Biasanya ketika kita lihat ya di bagian introduction atau enggak di bagian result, kita tuh seolah-olah mengklaim bahwa eh, penelitian kita ini penelitian yang terbaru gitu ya. Belum, bahkan kalau di bagian pendahuluan kita harus mengklaim belum ada penelitian yang belum ada judul penelitian yang meneliti mengenai hal ini gitu ya Bapak Ibu, ketika kita sajikan di fakta literatur, kita sajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu, terus nanti disimpulkan novelty dari penelitian kita tuh apa gitu kan ya. Nah, tapi kalau di bagian conclusion, di bagian kesimpulan ini kita harus mengakui nih keterbatasan kita itu apa dalam penelitian ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan penelitian ini menjadi warning bagi kita semua, kita tuh jangan semuanya dimasukin ya. Biasanya kalau Bapak Ibu ketika kita mungkin melihat atau menilai ya penelitian mahasiswa ketika ditanya, kamu mau meneliti apa? Semuanya ya, semuanya ditulis gitu, meneliti A, B, C, D, E gitu. Nah, padahal kalau misalkan di dalam artikel ilmiah, penelitian itu lebih rinci, lebih fokus saja gitu sehingga kita tahu keterbatasan penelitian selanjutnya karena apa? Karena harus ada saran gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu berdasarkan dengan pedoman. Sekarang kita akan lihat ke dalam naskah yang kemarin Bapak Ibu sudah bahas bersama dengan Pak Pailani ya. Oke, sepertinya belum berganti. Saya akan coba stop share. Nah, saya share-nya berarti share ini saja. Biar mudah ya bulak-baliknya kita Bapak Ibu. Belum tampil ya? Nah, oke, ini sudah tampil. Nah, oke Bapak Ibu ya, kita sekarang akan menerapkan pedoman yang tadi ke dalam naskah. Jadi, saya punya naskah. Naskahnya itu adalah naskah yang kemarin sudah diterbitkan di jurnal religius ya, yang sudah dibahasa Indonesia kan oleh Papa Yelani. Kalau sebelumnya ini adalah bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk bahasa Indonesianya yang ini. Oke, sudah berganti. Nah, oke. Kita langsung ke kesimpulan karena kemarin Bapak Ibu untuk introduction sampai discussion itu sudah ya. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian kesimpulan. Ini sudah saya berikan tanda kuningnya Bapak Ibu. Nah, kita tadi lihat kalau di gini ya. Ini kita pilih biar Bapak Ibu mudah. Oke, satu lagi yang template. Nah, kalau ada dua. Oh, ini ke tampilan Bapak Ibu ada dua jendela. Ya, oke, aman ya. Biar kita bisa langsung menyocokkan ya Bapak Ibu. Nah, untuk di bagian kesimpulan ini ya, kita akan lihat. Yang pertama, rumusnya itu harus ada temuan utama di dalam kesimpulan. Sekarang kita lihat ya, kesimpulan di naskah kemarin yang mengenai Masjid Seribu Pintu ya Bapak Ibu, kita akan lihat. Kita baca dulu bagian paragraf pertama. Studi ini menyimpulkan bahwa Masjid Seribu Pintu telah mengalami transformasi fungsional yang signifikan, berkembang dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pariwisata religi multifungsi yang mencangkup dimensi spiritual, sosial, budaya, dan ekonomi. Temuan utama menunjukkan bahwa, nah, Bapak Ibu, kita lihat kemarin sudah membahas mengenai Masjid Seribu Pintu, mana saja yang menjadi hasil penelitiannya yang dibuat menjadi 3 subbab ya. Di bagian awal harus dituliskan lagi temuan utama. Ya, nih. Di kalimat kedua sudah disajikan temuan utama
menunjukkan bahwa, nah jadi Bapak Ibu silahkan tulis apa saja yang menjadi temuan utama Bapak Ibu. Ya, Masjid Seribu Pintu yang awalnya merupakan sebuah masjid tempat ibadah, ya, tempat ibadah keagamaan, sesuatu yang sakral, ya, ruang-ruang ibadah, tetapi sekarang berkembang nih, ya, yang awalnya menjadi tempat ibadah, sekarang menjadi em, fungsinya ada perubahan ya, atau ada transformasi, yaitu menjadi pusat pariwisata. Nah, kemudian temuan utama ini menunjukkan bahwa kenapa dia bisa menjadi pusat pariwisata, karena dilihat nih bahwa fitur arsitekturnya unik, gitu ya. Fitur arsitekturnya unik dilihat dari apa? Dari pintu-pintunya yang banyak, koridornya yang gelap, kaligrafi Islam yang ada, ya. Bahkan di sana terdapat ruang tawasul. Nah, hal-hal ini kan sudah dibahas di bagian hasil, bahkan sudah ada gambar-gambar, ya, yang diberikan oleh peneliti, sehingga kita akan klaim kembali nih di temuan penelitiannya, temuan utama penelitian. Selain itu, masjid berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan pusat ekonomi. Kalaulah dulu masjid itu hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi saat ini ya beralih fungsi atau bahkan fungsinya itu multifungsi. Banyak sekali fungsinya, bukan hanya menjadi tempat ibadah saja, tetapi ada juga ruang interaksi sosial ya antar masyarakat, antar umat beragama, dan juga pusat aktivitas ekonomi. Nah, sehingga kita bisa lihat ya keterlibatan aktif komunitas lokal dalam praktik keagamaan, aktivitas ekonomi, dan pelestarian budaya menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat integrasi kehidupan komunitas Muslim kontemporer. Jadi saat ini ya, Muslim kontemporer tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, tetapi ternyata masjid itu bisa dijadikan sebagai pusat pariwisata. Ya, nah itu merupakan sebuah temuan utama karena tadi temuan utamanya harus menyampaikan apa saja sih yang dapat menjadi ibroh bagi pembaca. Jadi kita memberikan pesan, mendeliver pesan kepada para pembaca bahwa saat ini, ya, masjid itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, tetapi masjid itu bisa dijadikan sebagai fungsi-fungsi yang lain, gitu ya. Nah, terutama sebagai pariwisata yang mengadakan interaksi sosial sehingga bisa terjadi aktivitas ekonomi di dalamnya. Gitu, ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, kita akan lihat apa poin yang kedua, yaitu kontribusi ilmiah penelitian. Ya, jadi setelah kita memberikan pemaparan mengenai temuan utama, kita juga harus memberikan pemaparan mengenai kontribusi. Ya, biasanya ketika kita akan melakukan penelitian, kita harus tahu dulu nih terlebih dahulu. Biasanya atau sepertinya penelitian kita itu berkontribusi untuk apa sih? Manfaatnya itu apa? Gitu ya. Nah, sehingga di kesimpulan Bapak Ibu harus mencantumkan yang tadi temuan utama dari hasil penelitian yang banyak bisa berhalaman-halaman, Bapak Ibu cukup menjadikan itu satu paragraf saja. Satu paragraf secara rinci. Ya, yang kedua Bapak Ibu membahas mengenai kontribusi akademik, kontribusi penelitian. Ya, kontribusi akademik penelitian ini terlihat pada analisis integratif masjid sebagai entitas multifungsi. Karena tadi kan fungsinya banyak ya Bapak Ibu. Boleh dituliskan keywordnya, kontribusi akademik, biar nanti tidak lupa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan konsep modal budaya, ya, pemahaman dari Pierre Bourdieu, dan juga model siklus hidup wilayah pariwisata. Sehingga penelitian ini bisa memperluas pemahaman. Berarti dia kan berkontribusi untuk apa? Untuk memperluas pemahaman kita sebagai pembaca, ya, memperluas wawasan kita mengenai apa? Mengenai bagaimana situs keagamaan seperti masjid tidak hanya berfungsi secara sakral saja, ya, secara hal-hal yang itu berkaitan dengan agama gitu Bapak Ibu ya, atau hal-hal kudus gitu, tetapi juga memainkan peran strategis dengan pengembangan sosial ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Jadi, masjid tidak hanya menjadi hal yang sakral saja, tetapi juga bisa menjadi hal yang profan gitu. Nah, penekanan pada pariwisata keagamaan mistik dan dampaknya terhadap ketahanan komunitas ini memberikan wawasan baru yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Nah, jadi
kita akan berikan bahwa penelitian kita itu berkontribusi. Ya, Bapak Ibu, penelitian yang kita lakukan itu bermanfaat, tetapi ya, penelitian kita juga ada hal-hal yang harus dieksplor lebih dalam gitu ya. Kita tekankan ini yang pertama nih dari yang Masjid Pintu Seribu itu ya Bapak Ibu, penelitiannya untuk memperluas pemahaman katanya ya, lalu juga untuk memberikan wawasan. Nah, berarti udah ada dua tuh kontribusinya ya Bapak Ibu. Nanti silahkan buat kontribusi apa saja dari hasil penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat ya. Kira-kira hasil penelitian yang ditemukan itu bermanfaat bagi apa saja tuh? Berapa manfaatnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu masukkan ke dalam satu paragraf penuh. Nah, kemudian kita akan lihat nih Bapak Ibu di bagian bawah ya, terkait dengan keterbatasan penelitian. Jadi, lebih mudahnya ketika kita memahami keterbatasan penelitian, kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan penelitian yang kita lakukan, gitu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, karena penelitian kita itu ada lemahnya sehingga kita memberikan saran bagi penelitian selanjutnya, bagi para peneliti selanjutnya. Gitu ya. Jadi penelitian itu misal ketika kita meneliti Masjid Seribu Pintu, kita teliti semuanya, kita teliti apa namanya hal yang sakralnya, kita teliti arsitekturnya, kita teliti pengunjungnya, kita teliti siapa yang membuatnya dalam sejarah ya. Kita teliti semuanya itu kayaknya tidak akan mungkin menjadi sebuah artikel ya, karena terlalu banyak pembahasannya Bapak Ibu. Ya, apalagi dalam artikel religius biasanya dari 5.000 sampai 7.000 kata itu sudah penuh ya. Nah, sehingga kita harus mengakui keterbatasan penelitian kita itu apa, gitu ya. Nah, walaupun di awal, di bagian pendahuluan, di bagian hasil, kita sudah mengklaim nih bahwa penelitian kita itu orisinil, gitu ya. Kita yang menelitinya, ada novelty, ada kebaruannya, gitu ya. Tetapi kita akan lihat bahwa kita pun memiliki keterbatasan dalam penelitian ini. Nah, keterbatasannya itu bisa berupa, ya, nih, kalau di dalam pedoman, keterbatasan penelitian diakhiri dengan hal-hal yang bisa disarankan ya dengan mengakui keterbatasan penelitian yang dihadapi gitu. Biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Dengan waktu ya. Atau misalnya dengan fenomena-fenomena yang ada. Nah, sehingga ketika kita lihat nih, namun penelitian ini memiliki keterbatasan terkait cakupan geografis dan durasi observasi lapangan. Di penelitian ini dia menyebutkan, ya penulis menyebutkan, walaupun penelitiannya yang sangat bagus tadi melihat bahwa masjid itu tidak hanya berupa hal-hal yang sakral, tetapi juga hal yang profan, terutama masjid berfungsi sebagai pusat pariwisata, katanya gitu ya. Tetapi ada yang belum dibahas oleh penulis, yaitu beliau mengalami keterbatasan dari cakupan geografis ya, karena yang dibahasnya hanya satu Masjid Seribu Pintu ini gitu Bapak Ibu. Tidak semua masjid yang mengadakan atau menjadi pusat pariwisata. Kalau misalnya ketika dibaca di bagian pendahuluan ya, itu dia mencantut ada Masjid Al-Jabar, ya, ada juga masjid-masjid yang lain yang dijadikan sebagai pariwisata saat ini, tetapi keterbatasan penelitiannya adalah terkait cakupan geografis yang dilakukan oleh penelitian gitu. Karena kan memang kalau artikel itu lebih khas gitu ya, lebih khusus gitu untuk penelitiannya. Tidak terlalu general, bahkan tidak terlalu apa namanya mengklaim misal se-Indonesia gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian durasi observasi lapangan gitu ya. Nanti bisa dicek lagi di bagian metode berapa lama dia melakukan penelitian gitu. Nah, sehingga katanya ketidakhadiran evaluasi longitudinal terhadap perubahan sosial dan ekonomi di komunitas khususnya dari perspektif kuantitatif merupakan kelemahan yang perlu diatasi dalam penelitian mendatang. Nah, di sini ya peneliti mengucapkan adanya kelemahan. Kenapa? Katanya karena memang perlu ada perspektif lain, yaitu perspektif kuantitatif. Soalnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, berikan saran gitu kepada peneliti selanjutnya. Disarankan, nih ya, yang saya kuningin itu merupakan kata kuncinya ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang ya
bagi siapapun peneliti yang ingin meneliti mengenai masjid yang berkaitan dengan pariwisata, nah disarankan nih oleh peneliti Masjid Seribu Pintu ini ya, agar penelitian mendatang fokus pada pengelolaan berkelanjutan wisata religi, konflik peran antar fungsi ibadah dan wisata, serta mengeksplorasi lebih lanjut persepsi jamaah dan wisatawan dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi, mengenai kesimpulan ya, saya ulangi kembali ada 3 poin. Yang pertama itu adalah temuan utama ya, temuan utama penelitian Bapak Ibu yang ada di dalam hasil penelitiannya diucapkan kembali, dipaparkan kembali dalam satu paragraf ya, satu paragraf penuh. Kemudian kontribusi artikel Bapak Ibu itu berkontribusi dalam hal apa saja ya, dimasukkan dalam hal yang kedua, paragraf yang kedua, dan kemudian di paragraf yang ketiga, Bapak Ibu sampaikan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Lalu berikan saran kepada para peneliti selanjutnya. Begitu ya, Bapak Ibu mengenai kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, kita ke bawah dulu ya sebelum ke judul karena ini biasanya sering dilupakan oleh para penulis ya. Nah, referensi itu Bapak Ibu ya di jurnal religius kita menggunakan referensi apa style 6 ya Bapak Ibu. Nah, atau disebut dengan body note. Sehingga ini saya akan perlihatkan ya artikel penuhnya. Nah, artikel penuh dari Masjid Seribu Pintu ini gitu ya Bapak Ibu, kita lihat bagian referensinya. Nah, kalau tadi kan ini bahasa Indonesianya sudah kita bahas ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat bagian referensinya. Nah, di referensi ini, Bapak Ibu, jangan lupa ya, itu harus menggunakan Mendeley ya. Misal ada yang bertanya, bagaimana Bu Rika kalau misalnya saya menggunakan Zotero atau reference manager yang lain? Nah, kalau sekarang berarti kita harus samakan persepsi. Kita semuanya menggunakan Mendeley, gitu ya Bapak Ibu. Mendeley-nya yaitu dengan yang apa style 6 edition. Yang ini ya, yang kedua. Nah, biasanya Bapak Ibu, sebelum saya apa namanya nge-insert bibliografi, biasanya saya akan mengecek kembali dari awal. Ketika saya mengedit naskah yang sudah pada di review, lalu direvisi oleh penulis, lalu di accepted oleh reviewer gitu ya. Ketika dicek kan biasanya itu prosesnya naskah dari penulis yang sudah disubmit lalu dikirimkan ke reviewer untuk direview, dari reviewer lalu dikembalikan kembali ke penulis untuk direvisi, dari penulis direvisinya ya, diuploadkan kembali untuk dicek oleh reviewer. Jika ada catatan, diberi catatan kembali oleh reviewer yaitu review round 2. Tapi kalau misalnya menurut reviewer ini sudah cocok, sudah bagus revisinya walaupun hanya 1 kali gitu ya, itu kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, biasanya untuk ke penerbitan itu kita akan mentemplatkan ke template jurnal religius. Kalau yang tadi itu template pedoman ya Bapak Ibu, ini merupakan template jurnal religiusnya. Nah, sebelum saya mengecek Mendeley-nya, biasanya Bapak Ibu ya, saya selalu mengecek Mendeley jurnal yang atau naskah artikel yang akan dipublikasikan. Kenapa? Karena biasanya di referensi itu ketika dicek itu banyak banget Bapak Ibu ya. Orang-orang penulis gitu yang mereka memasukkan banyak sekali. Bahkan waktu itu saya pernah melihat referensinya itu 3 halaman ya, banyak banget gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika saya hapus ya, biasanya saya itu akan menghapus seperti ini mungkin ya. Nih, biasanya di akhir saya tidak akan ada dulu referensinya dihapus dulu gitu Bapak Ibu. Terus saya akan mengeceknya ya dari awal dari bagian introduction-nya. Biasanya saya akan drag. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia itu ada yang warnanya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Misalnya ini ada abu muda dengan abu tua ya, gray dan light gray ini. Nah, berarti dia udah pakai Mendeley. Kita akan lihat lagi ini ya. Dia sudah.
sudah memasukkan Mendeley, ini sudah memasukkan Mendeley atau sudah memasukkan referensi menggunakan Mendeley. Jadi dia sudah mensitasi gitu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, dan ini Bapak Ibu biasanya yang sering saya cukup jeli ya, karena terkadang ketika penulis melakukan kutipan kepada nama orangnya itu di depan ya, terus di dalam kurungnya itu hanya tahun, biasanya itu jarang menggunakan Mendeley. Jadi cukup aja misalnya ini, Krenawi dalam kurung 2016 itu ditulis manual gitu ya. Di akhirnya ada referensi di daftar pustakanya tuh. Tapi di sininya dia nggak dia ketika di blog ketika di blog nggak ada warna yang berbeda seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan dia nulis nulis manual. Contoh misalnya kayak gini ya. Krenawi dalam kurung 2016. Nah, ini kan berbeda Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini dia warnanya sama. Berarti ini penulisnya nulis manual nih. Kerajinan nih Bapak Ibu ya, kalau kayak gitu tuh. Nah, ketika dilihat seharusnya kayak gimana? Seharusnya itu menggunakan Mendeley. Nah, dengan cara kita lihatnya dia betul pakai Mendeley atau enggak, kita drag. Oh, ternyata betul nih. Ada dua warna yang berbeda, berarti dia pakai Mendeley. Kenapa harus selalu pakai Mendeley? Agar ketika disinkronkan di akhir ya, ketika kita insert bibliografi itu semuanya kedetek Bapak Ibu. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah apa namanya? Dari awal sampai akhir ya berurutan sesuai alfabetis gitu. Jadi kita nggak perlu mengurutkan secara manual gitu ya. Nah, biasanya saya suka mengecek gitu Bapak Ibu ketika kita dilihat. Nah, bagian introduction oke aman. Bagian metode nih, biasanya tuh jarang ada yang mengutip ya, atau kalau yang mengutip tuh paling Sugiono lagi gitu ya, banyak sekali tuh yang mengutipnya gitu. Tetapi kan kita misalnya kalau penelitiannya yang lain boleh mengutip Sugiono, ditambahkan mungkin pengutipannya yang lain masih di dalam metode yang ada 5 paragraf ya. Kalau kata Pak Busro kan di dalam jurnal religius itu ada 5 paragraf. Yang pertama adalah unit penelitiannya apa ya, yang kedua adalah desain penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, terus juga yang ketiga sumber datanya primer atau sekunder, primernya apa sekundernya apa, terus juga teknik pengumpulan datanya apa saja dan juga analisis teknik analisisnya seperti apa. Masa tidak ada yang dikutip gitu ya, itu kata siapa gitu. Nah, kita kan harus mengutip atau mention orang para ahli ya Bapak Ibu gitu. Bu, boleh nggak kalau kita mention diri kita sendiri? Boleh ya, Bapak Ibu? Gitu, biar nanti citasi kita lebih banyak terlihat dari Google Scholar-nya gitu. Nah, itu biasanya akan saya cek. Oke, ini mengutipnya Creswell ya. Kita akan lihat lagi. Nah, apa saja yang dikutipnya tuh? Ada lagi ya bagian analisisnya. Nah, jadi tidak hanya satu citasi aja dan itu pun misalnya di akhir banget gitu ya. Di sini misalnya dalam kurung Sugiono 2018 gitu. Hanya itu aja gitu. Jadi biar kelihatan bahwa artikel kita itu apa namanya gemuk citasinya gitu Bapak Ibu ya. Kita menulis bukan katanya, katanya kalau di Sundanya mah ya Bapak Ibu karena saya orang Sunda cenah gitu. Jadi ini kata siapa? Cenah. Cenah tuh nggak tahu gitu ya. Mungkin kata fulan, kata fulana gitu ya. Kita nggak tahu tuh itu kata siapa. Makanya kita harus mengutip orang gitu. Nah, mengutip para ahli gitu. Boleh Sugiono, boleh Lexi Meleong, boleh Matthew gitu ya, atau hal apapun itu yang berkaitan dengan metode penelitian kita. Nah, kemudian di hasil ya, di cross check gitu. Kalau misalnya wawancara, dicek dulu sama saya itu wawancaranya dengan siapa, namanya siapa, tanggal berapa, kapan dilakukannya wawancara gitu ya. Ini ada fotonya yang tadi gitu Bapak Ibu, kita akan cek lagi ke diskusi ya. Biasanya saya suka ngecek apa namanya? Citasinya itu sampai akhir gitu. Nah, ini bagian hasil ya, ini diskusi dan terakhir di kesimpulan. Nah, dari sini ya Bapak Ibu, kita akan cek benar atau tidak referensi yang digunakan oleh penulis itu sebanyak ini. Ya, kita akan cek nih. Dengan cara apa? Biasanya saya akan menghapus. Nih, ini udah berapa halaman nih ya.
referensi yang digunakan oleh penulis. Dan biasanya kalau di jurnal religius referensinya itu bisa sampai 25 referensi. Ya, jadi kita mengutip 25 artikel atau 25 itu ada artikel, ada buku, ada campuran dari internet boleh Bapak Ibu ya. Oke, kita cek ini ada berapa yang dikutip oleh penulis gitu ya. Tuh. Beliau memasukkan 43 referensi. Oke, kalau secara kuota gitu ya atau secara ini ya memenuhi standar jurnal religius. Ya, kuotanya udah bagus tuh, udah penuh gitu ya, lebih dari 25. Oke. Nah, kita akan buktikan benar atau tidak 25-nya itu dipakai di atas gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada berapa nih? Kita lihat 43 ya. Oke, kita cek betul atau tidak. Kita hapus dulu semuanya ya. Lalu biasanya saya ke referensi ini ya, kita akan insert bibliograf. Akan ngecek ulang tuh. Biasanya Bapak Ibu, saya sering kali gitu ya, menemukan orang-orang yang menulisnya tuh referensinya tuh banyak banget Bapak Ibu. Ketika saya drag, wah semuanya warna abu tua nih, wah berarti bagus nih ya, gitu. Referensinya banyak, gemuk gitu mensitasinya. Ternyata ketika dicek, lah kok hanya ada 3 saja gitu referensinya gitu ya, enggak semuanya gitu. Nah, ini biasanya agak lama kalau Mendeley ya, kita akan tunggu beberapa saat. Jadi ketika lama, ya misalnya referensinya tidak kunjung datang, tidak apa Bapak Ibu ditunggu dulu saja. Nah, biasanya kita akan cross check di dalam Mendeley-nya, ya. Bapak Ibu di sini semuanya menggunakan Mendeley, ya. Jika ada yang sudah menggunakan itu lebih bagus Bapak Ibu ya. Nah, Kalau saya pakai Jutero ini, ini Bu. udah biru atau abu tua semua nih. Udah biru-biru tuh, DOI-nya udah kelihatan ya. Nah, kita akan cek lagi tadi di atas 40-an benar atau tidak gitu ya. Beliau melakukan semua sitasinya dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kita akan cek nih Bapak Ibu. Nah, ternyata betul. Berarti beliau melakukan sitasinya itu dengan benar-benar. Ya, tidak hanya mencatut terus ternyata tidak di-mention lagi nih, tidak dimasukkan lagi di bagian referensi. Atau biasanya terbalik, di referensinya penuh banget. Tapi ketika kita melihat naskahnya ya di introduction-nya nggak ada sitasi, ini teks kata siapa gitu ya. Di bagian metodenya nggak ada sitasi juga. Di bagian hasil apalagi ya. Lalu ini penelitiannya kata siapa nih? Apakah ada kata ahli ataukah ada teori yang digunakan atau semuanya berupa narasi dari peneliti semata gitu ya. Nah, ini berarti sudah melakukan referensinya dengan bagus tuh, Bapak Ibu ya. Ini sampai 43 semuanya dimasukkan di sini. Nah, oke, kalau kayak gitu, sekarang setelah tahu bahwa referensi yang dilakukannya adalah referensi yang benar, ya, karena Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat sekarang, biasanya saat ini menulis artikel itu mudah banget, ya. Bahkan saya pernah menantang teman-teman mahasiswa nih, kalau kamu mau artikelnya menggunakan, karena kalau di UIN mereka bisa eh, melakukan tugas akhirnya itu nggak dengan skripsi Bapak Ibu, tapi ada TADBL, tugas akhir dalam bentuk lain, diganti menjadi artikel ilmiah yang sudah terbit minimal di Sinta 4. Nah, kata saya tuh, silakan anak-anak boleh melakukan pembuatan referensi gitu ya, mencari, bisa cari di mana saja gitu ya, bisa cepat gitu mencarinya, asalkan yang valid. Jangan sampai kalian mencari referensi ya, nanya apa namanya mencari judul di chat GPT gitu ya Bapak Ibu, terus juga ngeperbaiki di chat GPT tapi tidak dicantumkan referensinya apa, itu referensinya tidak valid.
Biasanya anak-anak kan sering kali gitu ya, inginnya itu instan, pengen cepet, gak mau ribet gitu ya. Nah, misalnya ditanya ke ChatGPT, ChatGPT berikan saya referensi penelitian mengenai Masjid Seribu Pintu, misalnya ya. Diberikan itu sama ChatGPT-nya, atau ChatGPT bantu saya untuk menyusun fakta literatur yang terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Masjid Seribu Pintu. Maka ChatGPT super pintar ya, Bapak Ibu, super canggih tuh. Dia memberikan semuanya gitu ya, referensinya juga, tapi terkadang referensi yang diberikannya itu adalah referensi fiktif. Ya, sehingga kita perlu menyelidiki. Ini adalah tugas editor itu seperti detektif, Bapak Ibu ya, menyelidiki benar nggak sih gitu artikelnya mensitasi referensi-referensi yang aktual, referensi-referensi yang benar, bukan referensi-referensi yang fiktif. Nah, caranya kalau di artikel kita akan bisa melihatnya dengan mudah, Bapak Ibu. Ketika artikelnya itu mencantumkan DOI, ya, doi, gitu ya, Bapak Ibu, itu berarti benar, sudah ada. Dan ketika kita klik doi-nya, itu bisa terhubung ke naskah tersebut. Gitu ya. Jadi semua artikel yang ada di jurnal religius biasanya direferensi di akhir itu saya sering membantu menambahkan DOI-DOI-nya. Gitu ya. Nah, gimana Bu cara kita bisa melihat DOI-nya? Apakah kita harus buka jurnalnya satu persatu? Ya, cari artikelnya terus kita kutip, kelamaan Bapak Ibu ya kalau kayak gitu. Nah, caranya adalah kita drag dulu semuanya ya. Karena kalau sekarang itu inginnya serba instan dan serba cepat ya Bapak Ibu, jadi kita dituntut untuk cepat gitu ya. Nah, lalu kita buka Google ya. Nah, ini jurnal religius. Lalu setelah buka Google, Bapak Ibu baru, terus klik simple text query. Ya, itu simple text query dari Crossref ya. Kita akan tadi di copy dulu, terus kita akan paste ke sini semua referensi yang dimasukkan ya. Nah, kemudian setelah itu kita submit. Nanti Crossref ini ya, simple text query ini dia yang akan membantu mencarikan DOI. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya DOI-nya udah ada, ya, nih seperti ini, Anda nih, ya, ini sudah ada nih DOI-nya. Kita cek lagi, penulis sudah mencantumkan DOI nggak di referensinya, ya. Coba kita buka. Nah, ternyata betul nih, dia sudah mencantumkan DOI. Oke, kita cek lagi. Ternyata di simple text query ketika kita buka, ya, Bapak Ibu. Bentar. Nah, belum muncul ya kalau di sini. Nah, sudah. Dia akan double. Ya, ini sudah ada. Nah, di bawah dia bantu carikan lagi. Dan sama kan, belakangnya 105.23. Ya, yang biru-biru ini itu merupakan link ke jurnal tersebut. Ya, nah, menandakan bahwa ini betul nih, gitu ya. Ada artikel ini bukan artikel fiktif, gitu. Kita bantu pakai ini. Biasanya religius akan mengecek apakah itu referensi fiktif ya atau referensi valid itu dari simple text query yang diberikan oleh Crossref, aplikasi Crossref. Nah, kemudian ini mah buku ya Bapak Ibu gitu. Terus kita akan cek lagi ya. Nah, biasanya kalau dia itu tidak ada doi-nya atau seperti doi-nya sudah tidak aktif, ya Bapak Ibu, kita bisa cek misalnya ini, ternyata sudah tidak ada nih doi-nya, berarti itu sudah tidak aktif. Ya, kita akan buka ke jurnalnya. Biasanya itu jurnalnya sudah ditutup, ya, atau sudah discontinue mungkin ya istilahnya gitu Bapak Ibu. Nah, kita akan cek sampai ke 43-nya. Ini ada. Dan biasanya paling enak ketika kita mensitasi menggunakan Scopus
gitu Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan aplikasi Scopus, Bapak Ibu masuk, login ya, terus di sana itu lebih mudah tuh mencari doinya. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya DOI-nya udah ada gitu ya, apakah kita masukkan ulang? Tidak Bapak Ibu, biasanya ya lebih mudah ketika kita akan memasukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam Mendeley ya. Biar Bapak Ibu tidak repot ya, tinggal di copy paste aja daripada memasukkan manual. Bisa dengan di-download ya Bapak Ibu gitu. Ada berbagai cara untuk memasukkan referensi ke Mendeley. Bisa kita buka Google Scholar-nya, terus kita cari, terus kita download Refman gitu ya, terus dimasukin ke Mendeley. Atau misalkan kita edit manual, tapi edit manualnya nggak masukin judulnya apa misalnya. Wah, itu agak-agak PR Bapak Ibu ya. Kalau misalnya apalagi referensinya kayak tadi tuh 43. Udah kita kopas aja di DOA-nya, terus setelah itu kita tunggu beberapa saat sejenak. Nah, ya udah ada. Dia sudah secara otomatis. Kalau misalnya ini volume sama page-nya nggak ada, berarti kita tinggal buka aja. Kan sudah ada ini DOA-nya. Bahkan halamannya udah ada. Tinggal kita kopas ke Google, terus setelah itu kita masukkan. Gitu Bapak Ibu. Tinggal kita save. Nah, dan ada muncul. Tuh, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan referensi. Jadi, saya tekankan kembali untuk referensi di jurnal religius ya menggunakan APA style yang edisi 6. Kemudian, jangan lupa di bagian referensinya untuk referensi dari artikel jurnal itu wajib mencantumkan DOI ya agar terlihat bahwa jurnal tersebut ada, artikel tersebut ada gitu ya Bapak Ibu itu terkait dengan referensi. Nah, kemudian setelah referensi kita balik lagi nih ke dua menu yang tadi ya. Itu hanya sebagai apa namanya pemaparan mengenai referensi. Nah, kita akan cek lagi ya Bapak Ibu. Di sini kita akan bahas bagian judul ya. Di bagian judul, jurnal religius, itu ada rumusnya Bapak Ibu untuk memudahkan kita, untuk membantu kita agar seragam ya, agar selaras gitu. Nah, rumusnya adalah objek formal ditambah objek material ditambah konteks ya. Atau misalnya Bapak Ibu boleh lihat di template-nya masing-masing, di template pedomannya masing-masing, ada di bagian akhir setelah referensi ya Bapak Ibu, itu ada panduan menulis judul artikel ya sudah dibuatkan. Nah, untuk menulis judul artikel itu ada beberapa poin ya. Tadi objek formal ditambah objek material ditambah konteks menjadi sebuah judul ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat objek formal. Objek formal itu apa sih? Gitu ya. Objek formal itu yang berkaitan dengan teori, yang berkaitan dengan pendekatan-pendekatan, yang berkaitan dengan konsep, yang berkaitan dengan metode-metode ya. Intinya objek formal itu adalah elemen-elemen yang bersifat perspektif ilmiah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya objek material itu adalah topik yang Bapak Ibu teliti. Bapak Ibu meneliti apa? Masukkan ke situ gitu ya. Nah, itu adalah objek materialnya, adalah topik spesifik yang Anda teliti. Ini bisa berupa fenomena, bisa berupa peristiwa, bisa berupa individu atau kelompok atau institusi juga bisa. Nah, kita akan lihat yang ketiga ya, yaitu adalah konteksnya. Karena tadi objek formal ditambah objek material ditambah konteks. Konteksnya itu apa? Konteksnya itu adalah ya, ruang lingkup atau kondisi spesifik di mana penelitian itu dilakukan. Penelitian Bapak Ibu itu di mana gitu. Ini berkaitan dengan lingkungan, waktu, tempat, ya lokus penelitian gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Misalnya nih, kita akan lihat ya. Ini objek formal, objek material, dan konteks dari artikel Masjid Seribu Pintu. Kita akan lihat di sebelah kanannya ya sudah ada judul yang diterjemahkan tadi dari judul aslinya ya yang di sini. Kalau judul aslinya kita lihat ya ini From Sacred Space to Religious Tourism Hub, Transformation of the Function of the Thousand Doors Mosque Tangerang, Banten.
Nah, kalau di sini kita akan lihat ya Bapak Ibu bahasa Indonesianya biar kita lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Objek formalnya, teorinya dia pakai teori siapa? Tadi ada sedikit mendengarkan mengenai Tilborju ya, hal-hal yang sakral dan juga berkaitan dengan wisata, berkaitan dengan pusat pariwisata, terus juga dengan hal-hal yang menjadi profan juga gitu. Nah, ternyata dia mengambil perspektif dari ruang sakral menjadi pusat wisata religi. Berarti ini objek formal yang dimasukkan oleh penulis. Lalu ya, beliau itu meneliti apa sih sebenarnya? Nah, di bagian objek material ini kita harus jeli bagaimana cara memasukkan semua penelitian ini tapi dalam beberapa kata, bukan lagi beberapa kalimat gitu ya, tapi beberapa kata. Jadi di dalam penelitian ini si peneliti ingin memberikan informasi mengenai transformasi fungsi. Ya, bahkan tadi nih di kesimpulan dia mengatakan adanya multifungsi di dalam masjid yang dia teliti. Gitu. Ini berarti objek apa? Objek materialnya karena beliau meneliti transformasi fungsi, ya. Nah, yang ketiga adalah konteksnya, ya. Apa yang dia teliti? Di mana penelitiannya? Yaitu di Masjid Seribu Pintu yang ada di Tangerang, Indonesia atau Tangerang, Banten, ya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sampai Tangerang saja boleh, atau misalnya pengen tahu bahwa Tangerang itu di Indonesia, siapa tahu yang membaca naskah kita itu adalah orang-orang yang beliau sedang melakukan penelitian di luar negeri misalnya, atau ternyata yang membaca naskah kita itu adalah orang Amerika misalnya, orang Korea bahkan gitu ya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan gitu. Misalnya naskah kita ternyata sangat bermanfaat sekali, dikutip banyak orang. Pengen tahu ini penelitiannya di mana sih? Ternyata di Masjid Seribu Pintu. Di mana itu ya Tangerang gitu. Jadi langsung masukkan saja di Indonesia. Gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kita bisa melihat nih, ini ada judul yang sudah sesuai dengan rumus judul artikel yang ada di pedoman religius. Gitu, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir ya, biasanya seringkali judul yang masuk ke jurnal religius biasanya itu akan ada pergantian. Gitu Bapak Ibu. Sebelum kita publikasikan, kita biasanya akan memberikan pilihan-pilihan judul kepada para penulis ya untuk dipilih, disesuaikan ya, dicocokkan oleh naskah yang ada di dalam artikel tersebut. Karena biasanya ya judul yang ada di penulis itu Bu, ada yang panjang ya, ada yang apa namanya tuh metafor ya Bapak Ibu. Jadi terlalu apa ya? Terlalu bukan terlalu akademis tapi kayak wow gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ngebahas apa tuh gitu ya. Misalnya. Nah, jadi atau diksi-diksinya tidak terlalu cocok gitu ya. Masih ada dua apa namanya? Dua arti atau dua makna atau bahkan ambigu maknanya. Nah, biasanya kita suka akan ada review dari judulnya itu, terus nanti kita akan berikan kepada penulis gitu. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya judulnya sudah bagus, nanti paling kita akan cocokkan disesuaikan dengan objek formal, objek material dan konteks yang ada. Nah, begitu. Kemudian ya setelah judul kita yang terakhir nih, ini adalah abstrak. Biasanya ya para penulis itu memasukkan abstraknya itu di awal Bapak Ibu. Sehingga saya sering menemukan ternyata abstraknya itu tidak terlalu sesuai dengan isi dari artikel secara keseluruhan. Begitu. Nah, sehingga kebanyakan dari kita akan membantu merombak gitu ya abstrak yang ada. Kadang abstraknya kepanjangan ya Bapak Ibu, kadang ada terlalu sedikit banget gitu abstraknya itu macam-macam. Nah, sehingga kalau di zona religius biasanya kita akan batasi 200 250 sampai 300 gitu ya paling maksimal. Coba kita akan lihat 250 sampai 350 masih oke. Ini ada berapa kata ya? Nah, bahkan ini kurang dari 250 gitu ya. Nanti kita akan lihat ketika di bahasa Inggris kan itu berapa kata.
Nah, biasanya under 200 juga itu masih oke ya Bapak Ibu ketika semuanya masuk ya. Sub-subnya ke dalam abstrak ini oke, namun ketika perlu diperinci juga bisa asalkan tidak melebihi 300 atau 350 kata gitu ya. Jangan sampai abstrak itu ternyata bisa memenuhi 3/4 halaman. Itu berarti hampir satu lembar gitu ya digunakan untuk abstrak. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu terakhir ya sebelum kita tanya jawab. Di abstrak kita akan perbesar dulu biar Bapak Ibu bisa sama-sama melihat. Nah, ini kita ke sampingnya. Oke, sudah ada. Oke. Nah, jadi, di abstrak ini, Bapak Ibu, bagi jurnal religius hanya memuat beberapa hal inti yang harus ada, gitu ya. Kan biasanya ada yang memasukkan latar belakang, ya, ada yang nulis ulang judulnya, gitu, ada gitu ya, Bapak Ibu bermacam-macam. Nah, tapi kalau misalnya di jurnal religius, abstrak itu terdiri dari apa saja? Satu, tujuan, kedua, metode penelitian, ketiga, temuan, keempat, implikasi penelitian, ya, dan orisinalitas penelitian. Nah, ini adalah poin-poin abstrak yang ada di jurnal religius, ya. Tujuan pasti dimasukkan di dalam abstraknya ya, karena biar kita tahu nih, sebelum baca semuanya, sebenarnya artikel ini bertujuan untuk apa sih? Gitu ya. Karena kan biasanya kalau para pembaca pengen yang inti weh dulu gitu ya, pengen intinya dulu apa sih tujuan ini teh, tujuan artikel ini teh untuk apa gitu ya. Nah, sehingga dimasukkan di paling depan ya, ada tujuan penelitian, terus metodologinya itu apa? Metodologi ini di abstrak jangan dijelasin semuanya Bapak Ibu ya. Kan kalau misalnya ketika kita lihat waktu kemarin dijelasin oleh Pak Busro ada 5 subpoin di dalam metode. Pertama adalah unit analisis atau penelitian Anda itu tentang apa. Yang kedua adalah desain penelitian, kualitatif atau kuantitatif. Ketiga adalah sumber data, primernya apa, sekundernya apa. Keempat juga apa? Teknik pengumpulan data, ya observasi, wawancara, dokumentasi, atau pengumpulan hal lain. Terus yang kelima ada teknik analisis data. Nah, tapi kalau misalnya di abstrak, jangan sampai semuanya itu dijelaskan, Bapak Ibu ya. Apalagi misalnya di copy paste tuh, yang ada di metode karena mungkin sedikit ya, dimasukkan ke situ jangan Bapak Ibu. Tetapi di metode ini hanya menjelaskan secara singkat saja, mencangkup jenis penelitiannya, kualitatif atau kuantitatif. Oke, kalau kualitatif, kita langsung bahas teknik pengumpulan datanya menggunakan apa. Jadi jangan kualitatif adalah atau bahkan misalnya kualitatif menurut Sugiono adalah wah itu tidak usah gitu ya Bapak Ibu karena tadi kita lihat bahwa penulisan abstraknya akan ada apa namanya batasan kata gitu ya Bapak Ibu batasan katanya dilihat dari mana nih ketika Bapak Ibu di drag ya nih misalnya ini saya contohkan drag nah terus Bapak Ibu lihat di sini ya di paling pojok itu ada 183 of 8.481 kata gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Terus nih, di sini ada tujuan, ada metodologi, ada temuan utama. Ini temuan utama nih, temuan utama penelitian yang tadi dia muncul di kesimpulan, kita masukkan lagi di bagian abstrak. Ya, kita masukkan lagi di bagian abstrak, tapi jangan dimasukin semuanya, Bapak Ibu, jangan dimasukin satu paragrafnya. Ambil inti dari tersebut, dari temuan tersebut, gitu. Nah, terus kemudian setelah temuan utama, kita masukkan bagian implikasi penelitian. Biasanya bagian implikasi penelitian ini ada di bagian diskusi ya, di bagian pembahasan, di poin keempat berarti ya Bapak Ibu kalau di jurnal religius. Nah, Bapak Ibu masukin di sini ya dalam beberapa kalimat saja. Terus kemudian kita masukkan keaslian dan penelitian dan nilai penelitian atau orisinalitas penelitian kita masukin di sini. Sekarang kita cek nih ya yang sudah kita bahasa Indonesia kan. Transformasi Masjid Seribu Pintu di Tangerang mencerminkan pergeseran fungsi masjid dari ruang ibadah menjadi ruang multifungsi yang mencakup aspek keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini dia sudah menyampaikan sebuah kesimpulan, gitu ya. Ini boleh dimasukkan, boleh juga tidak, gitu. Nah, tapi kita lihat lagi nih, apakah dia mencantumkan, gitu ya,
ke 5 poin yang harus ada di abstrak. Oke, kita lihat lagi sebelum kita cek gitu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor historis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk, itu udah jelas tuh Bapak Ibu ya. Berarti dia nulisin tuh tujuannya ya. Tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan ya, di poin ketiga, tujuan penelitian karena pendahuluan itu ada fakta sosial, kedua ada fakta literatur, setelah fakta literatur tujuan penelitian, kemudian ada argumentasi penelitian atau hipotesis, dia mencantumkan lagi di abstrak ya. Tujuan ini mengkaji faktor historis dan kultural yang mendorong perubahan tersebut. Peran masjid dan pariwisata religi serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Nah, ternyata dia memasukkan tujuan penelitian. Kemudian kita akan cek ya dengan pendekatan kualitatif. Oh, dia masukin tuh metodenya, berarti pakai metode kualitatif. Kan di sini tidak ada definisi nih kualitatifnya langsung. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola masjid dan pengunjung, serta studi literatur. Bu, boleh nggak kalau misalnya saya tulisnya metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif? Boleh. Mau metodenya ditulis, mau secara tersirat seperti ini ditulis, boleh Bapak Ibu, asalkan ada ya tadi di dalam pedoman gitu. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan ini hasilnya lagi. Ada temuan utama penelitiannya dimasukin lagi. Jadi temuan utama ini selalu dimention, ada di hasil penelitian, ada juga di bagian diskusi, ada juga di bagian kesimpulan, bahkan di bagian abstrak juga ditulis ya. Nah, kemudian setelah temuan utama adalah implikasi. Nih, temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan wisata religi berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi sakral dan fungsi sosial ekonomi masjid. Nah, ini sudah ditulis nih kata kuncinya sama penulis, berimplikasi. Oh, ada implikasinya. Kemudian ya, yang terakhir ini ada keaslian penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian arsitektur religius, spiritualitas Islam Nusantara, dan modal budaya dalam konteks pariwisata kontemporer. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap studi ruang keagamaan, tata kelola wisata religi, serta peran masjid sebagai simpul budaya dan ekonomi di masyarakat Muslim modern. Ya, nah di sini ada keaslian penelitian kita, gitu Bapak Ibu. Terakhirnya jangan lupa mencantumkan kata kunci. Kata kunci itu bukan koma-koma dari judul ya, biasanya kadang suka ada yang kayak gitu. Tapi kata kunci itu adalah keyword, kata kunci, hal-hal yang menjadi inti dari artikel Bapak Ibu. Ya, ini arsitektur Islam, koma, transformasi masjid, koma, Islam Nusantara, koma, gitu ya, pariwisata religi dan ruang sakra. Nah, untuk keywordnya itu disusun secara alfabetis dari A sampai Z gitu. Biasanya saya akan nanti bantu cross check ya yang belum alfabetis, biasanya suka saya bantu susunkan gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi ini disusun secara alfabetis tapi pakai bahasa Inggris gitu ya. Karena nanti di dalam artikel religius itu adalah bahasa Inggris terlebih dahulu baru bahasa Indonesia gitu ya. Abstrak bahasa Inggris baru abstrak Indonesia. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sudah mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini yang membahas mengenai kesimpulan, judul, abstrak, dan juga referensi. Oke, mungkin itu saja. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Reika. Silakan Ibu Reika. Baik, terima kasih Ibu Rika atas materi yang sangat bermanfaat dan mencerahkan di siang hari ini ya Bu ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat bisa maupun secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk apabila ada yang mau bertanya bisa raise Ya, hand. Bu Raika, Ya, mangga Bapak Asin. saya kan sudah kirim artikelnya ya. Coba dong bedah artikelku kayak apa gitu sama Bu Rika. Mangga Ibu Rika. Boleh, Pak.
sebentar Oh ini iya, kecilin yang ini. jeleknya kayak apa punya saya gitu. Apa sesuai Oke, harapan Bu Rika gitu. boleh Pak Asin, dikirimnya kemana ya Pak Asin Ke Bu artikelnya? Rika kemarin di WA-nya tuh Gimana? sudah di Bu Rika. Ibu Reika. Nah, Oh, Reika. sudah dikirimkan ke Ibu Reika. Atau Masih boleh ada ya Bu sambil ya? Pak Asin di sini di share screen nanti coba saya bantu dikomentari gitu atau misalnya bantu kita cek bersama. Ada ya Bu ya? Masih ada ya? Sama pernyataan itu loh. Oh, sama pernyataan. Ya, Iya, kalau pernyataan itu kalau nggak salah dikirim di ini ya, di email juga ya, Pak. di email dan di WA juga saya kirim kok. Oke. Ada ya? Oh, ini ya, Bapak Gak Ibu. apa-apa, so dibedah aja Asin Wido ya. sehancur-hancurnya itu. Apakah untuk edisi ini Surat sudah pernyataan. cocok apa belum gitu. Oke, Oke, siap, Pak. terima kasih. Tapi Bapak mohon maaf kalau di saya ini belum bisa ke download lagi. Yang ininya yang Belum. Bapak kirimkan. Boleh kalau misalnya mau dibantu langsung di sini di share screen saja, Pak Asin. Bentar, tak cari dulu berkasnya ya. Boleh, silahkan Pak. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Asin ya, saya sambil memberikan pengumuman sedikit mungkin ya, Ibu Reika sambil kita menunggu yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Jadi untuk para peserta, tadi sudah diberikan informasi mengenai terakhir ya Bapak Ibu, dari kesimpulan sampai referensi bahkan judul dan abstrak. Itu adalah pemaparan terakhir dari kami, tim Jurnal Religius, untuk Bapak Ibu bisa sama ya dengan template yang kami berikan. Nah, untuk itu selanjutnya bagaimana nih? Nah, selanjutnya Bapak Ibu diberi waktu oleh kami ya, oleh tim Jurnal Religius untuk bisa menyesuaikan ke dalam template Jurnal Religius selama 1 bulan ya. Kurang lebihnya selama 1 bulan. Bapak Ibu, jadi silahkan dibuka kembali ya seperti sekarang misalnya Pak Asin mau membuka kembali naskah artikelnya boleh eh, dipersilahkan sekali ya dicek nanti Bapak Ibu untuk artikelnya bagian pendahuluan apakah sudah sesuai atau belum, sudah memuat 4 unsur, fakta sosial, fakta literatur, tujuan, dan juga argumentasi gitu ya. Metodenya udah sesuai atau belum gitu ya. Ada 5 poin dan juga 5 paragraf gitu ya. Nah, Bapak Ibu gitu disesuaikan semuanya sampai daftar pustaka gitu ya. Daftar pustakanya harus menggunakan Mendeley karena agar memudahkan kita untuk mengecek, terutama bagian jurnal harus ditambahkan dengan DOI ya, biar kita tahu itu merupakan apa namanya referensi yang valid gitu ya, nggak fiktif gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam sebuah naskah full ya, sebuah naskah utuh. Terus nanti Bapak Ibu silahkan submitkan di jurnal religius ya. Nanti akan kami berikan informasi kembali mengenai teknisnya karena nanti akan kita buatkan user sama passwordnya ya Bapak Ibu. Terus nanti Bapak Ibu submit ke jurnal religius. Dan setelah disubmit nanti akan ada proses review ya oleh reviewer kami. Kemudian Bapak Ibu proses peer review yaitu review revisi sampai selesai sampai accepted baru kita akan terbitkan gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu selesai di program bakti ini ya sudah mengisi absen dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu bisa dipublikasikan dengan gratis ya yang disampaikan oleh Pak Busro di awal gitu. Biasanya jurnal religius itu terbit biaya publikasinya adalah 2 juta, belum termasuk biaya proofreading gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang mengikuti program bakti ini gratis gitu ya Bapak Ibu. Oke.
Jadi ada waktu selama 1 bulan ya. Bapak Ibu boleh mengecek kembali tulisan-tulisannya. Harap disesuaikan dengan template jurnal religius karena agar memudahkan kami para editor, terutama nanti reviewnya itu nggak lama gitu Bapak Ibu ya. Karena biasanya ada beberapa hal yang saya pernah menerima klaim, bukan klaim ya, tapi komplain, komplain dari penulis karena mungkin menurut penulis sudah cocok, tapi menurut reviewer belum cocok gitu. Jadi kalau kata Sundanya mah pak kekeh gitu ini teh ya. Penulisnya kekeh, menurutnya naskahnya bagus gitu. Reviewernya juga kekeh ini tuh perlu diperbaiki gitu. Jadi pada saling apa namanya ya, saling teguh pendirian gitu Bapak Ibu. Nah, makanya terkadang kalau saran dari saya ketika kita memasukkan naskah kita ke dalam sebuah jurnal, ketika itu dirasa oleh reviewernya itu harus diperbaiki walaupun kata kita tuh ini udah betul gitu ya, kita perbaiki tapi kita berikan catatan. Biasanya di situ ada komen kan ya, di kolom komennya kita tambahin di bawah, mohon maaf reviewer yang terhormat gitu ya, misalnya menurut saya ini sebaiknya tidak usah diganti ya, terima kasih atas sarannya dikarenakan apa gitu, jelaskan gitu ya. Apa namanya, komentar dari Bapak Ibu misal gitu. Atau kayak yang kemarin misalnya Bapak siapa ya yang penelitiannya tidak lapangan gitu ya. Biasanya nanti reviewer akan memberikan silahkan dilakukan visualisasi data. Nah, bagaimana ini visualisasi datanya? Bingung ya, harus ke lapangan, gimana mau dibuat tabel atau apa. Tapi kan kemarin kita sudah mendengarkan apa kata Pak Pelani bahwa boleh saja ya visualisasi datanya menggunakan naskah atau teks asli dari buku utama kita atau apa namanya naskah-naskah utamanya gitu. Atau misal bisa menggunakan visualisasi data yang lain, bisa dengan foto naskahnya atau apa gitu ya, itu sebagai bukti pendukung gitu Bapak Ibu. Nah, itu ada waktu 1 bulan, jadi boleh dipersiapkan dari sekarang. Oke. Boleh nih, Monggo Mbak, Mbak. sudah dikirim Mbak. Nanti kalau nggak cocok saya buat lagi dalam tempo sebulan ya. Nih, Mbak mau Oke. nanya. Eh, Boleh Pak Asin ya, nanti saya sambil cek. Oke, ini Pak Herman. Ada juga saya, yang bertanya ya Bu Reika, saya boleh nanya nih, silakan. Pak Nah, Pak Effendi Effendi nanya. juga. Hmm. Gini Mbak, satu, nanti yang dikirim Mm-mm. artikel jurnalnya itu apakah sudah apa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Satu, Bahasa Inggris. Oke, oh, bahasa Inggris ya. Itu ya yang Pak. kedua, awal saya ngirim judulnya itu kan apa ya, moderasi beragama lah ya, kurang lebih gitulah ya. Mhm. Nanti pada saatnya saya ngirim ke apa, ke jurnal jurnal religius ya. Ya, Itu saya akan ganti, boleh kan? Yang penting ganti kan bentuknya, judulnya atau ganti tema besarnya Pak? saya Ganti ganti naskah. tema besarnya aja. Jadi Oke. menyesuaikan dengan jurnalnya lah. Jurnalnya kan jurnal religius dan apa? Kebudayaan Studi apa itu? agama dan lintas budaya. Studi agama dan lintas budaya. Jadi saya nanti akan ngirim draft artikel jurnal yang terkait dengan budaya salah satunya, kearifan lokal lah, kearifan lokal. Kira-kira begitulah ya. Boleh nggak? Boleh Bapak, silakan Boleh ya. Tapi itu Pak sudah jadi Effendi. Asal masih bahasa, sesuai dengan scoop. iya Ya, masih. Bahasa Inggris ya, oke. nanti dikirimnya ya. Ya, betul-betul Pak. Oke, oke. Ya gitu aja lah nanya. Makasih. Oke, siap. Sama-sama, Pak. Oke. Itu ya, Bapak Ibu bahasa Inggris. Terus juga boleh ada pergantian gitu ya. Karena yang tadi disesuaikan dengan judul tadi misalnya ya, dengan rumusnya objek material, objek formal, objek material, dan konteks itu boleh gitu ya berganti. Asalkan sesuai dengan skop. Apalagi kalau tadi moderasi agama, moderasi beragama pasti sesuai ya. Bapak ya, gitu. Sudah sesuai dengan zona religius. Boleh, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Nih Bu, ada pertanyaan dari Pak Herman Tampu Bolon.
Pak Herman bertanya minimal tulisan berapa kata dalam bahasa Inggris, Mbak. Oke, makasih Bu Reika sudah membantu membacakan ya. Oke Pak Herman, makasih banyak pertanyaannya. Untuk dalam bahasa Inggris ya, gitu biasanya jurnal religius itu 7.000 sampai 8.000 kata gitu ya. Terkadang itu sesuai dengan editor yang mengecek. Biasanya ada yang memasukkan daftar isi itu ke dalam 8.000 kata tersebut, ada juga yang sampai kesimpulan gitu. Range-nya memang dari 7.000 sampai 8.000. Jadi jangan sampai melebihi 9.000 atau 10 ribuan gitu. Atau misal kalau dalam halaman biasanya kita dari 12 sampai 15 halaman. Berarti izin menambahkan boleh ya Mbak ya? Boleh, boleh silakan Pak. Berarti itu 7.000 sampai 8.000 tadi Ya, maksimal. maksimal. Mhm. Oh Kalau ya. misalnya kurang dari itu boleh, tapi jangan kurang dari 5.000 kata. Gitu. Oh, berarti jangan kurang dari 5.000 kata, maksimal Ya, 8.000 kata. betul, betul sekali. Oke, baik. Gitu, Makasih. Pak. Dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Dari Oke, Pas. Bu Reika. Kalau boleh tahu jadwal publisnya kapan ya? Oke. Untuk jadwal publisnya, Pak Sony, karena kita menyesuaikan dengan tadi ya proses peer review-nya, karena biasanya kan akan ada yang cepat ya revisinya, atau akan ada yang lama gitu ya, atau bahkan di reviewnya cepet nih sama reviewer, ternyata ada juga reviewer yang lama gitu nge-reviewnya. Nah itu biasanya disesuaikan dengan waktu accepted dari kedua apa namanya kedua pihak ya, dari reviewer, dari penulis ya. Apakah penulisnya misal kalau reviewernya cepat penulisnya cepat ngerevisi itu bisa cepat ya. Kalau misalnya reviewernya agak lama penulisnya cepat juga itu agak terganggu ya, apalagi misalnya sebaliknya reviewernya cepat tapi penulisnya lama merevisi juga itu bisa bisa terganggu gitu, bisa agak lama. Nah, sehingga jadwal publisnya ya akan menyesuaikan dengan keputusan dari naskah Bapak Ibu yang disesuaikan dengan jadwal terbitan jurnal religius gitu. Karena misal nih dalam satu bakti ini ya, bakti round satu misalnya mereka atau bakti apa nih disebutnya generasi awal gitu ya Bapak Ibu nih. Nah, tidak semuanya barengan gitu ya. Mungkin Pak Effendi dulu atau Pak Herman dulu gitu ya. Kita kan tidak tahu apa namanya histori dari naskahnya seperti apa. Cuma memang disesuaikan dengan 3 jadwal terbitan jurnal religius. Dalam 1 tahun itu tiga terbitan ya atau 3 nomor. Yang pertama itu di bulan April, yang kedua itu di bulan Agustus, dan yang ketiga itu di bulan Desember. Gitu Pak Sony. Jadi nanti akan disesuaikan dengan 3 waktu tersebut. Gitu. Oke, cukup jelas ya, Pak Sony. Ada tambahan, Pak Herman? Eh, ini saya mau bertanya tentang esensi yang mau saya teliti. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman di sini. Kan saya nggak tahu, saya belum paham benar. Memang sudah saya baca sekilas. Apakah eh, tentang yang mau saya masukkan, yang mau saya publish ke jurnal religius ini, tentang dekolonisasi kekristenan, kira-kira ini memenuhi skop dari jurnalnya religius tidak ya? Karena memang ada menyangkut tentang keindonesiaan nantinya, bagaimana budaya lokal itu, budaya Batak itu bisa mendekolonisasi kekristenan itu, khususnya di tanah Batak. Jadi takutnya karena apa dia terlalu membawa kepada satu agama begitu, dan ini juga tentang dekolonisasi yang kita tahu ini keras untuk mendobrak kalau dekolonisasi ini kan.
Nah, apakah kira-kira ini masuk dalam skop jurnal religius dari UIN Bandung? Terima kasih, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Herman. Mangga, Bu Rika. Oke, terima kasih banyak Pak Herman pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus juga ini ya. Karena memang kalau di jurnal religius, Bapak Ibu, kita itu membahas semua agama gitu ya. Jadi tidak hanya agama Islam saja gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan prodi kita, prodi studi agama-agama, karena sebelumnya nama prodi kita itu prodi perbandingan agama gitu ya, yang sekarang menjadi prodi studi agama-agama, tidak hanya membahas satu agama saja, tetapi agama-agama yang lain. Bahkan yang saya sering temui ya, kebanyakan akhir-akhir ini mereka yang pada memasukkan naskah ke jurnal religius itu adalah teman-teman atau eh, para penulis yang beragama Kristen gitu Pak Herwan ya. Gitu ada juga para pendeta yang ngechat ke saya gitu ya Bapak Ibu gitu. Sehingga ketika saya cek, oh ternyata memang ya jurnal religius ini sangat berkaitan dengan berbagai agama. Kalau tadi kata Pak Effendi moderasi beragama gitu ya. Jadi memang kita tuh banyak sekali berkaitan dengan agama-agama lain, terutama naskah-naskah yang klasik ya, agama-agama lokal. Bahkan kemarin saya terakhir melihat ada penulis yang mengirimkan naskah dari Israel gitu ya mengenai agama Yahudi gitu. Nah, itu diterima oleh para reviewer ya, oleh para editor. Kebetulan reviewer kita juga ada dari pendeta, ada dari Katolik, ada dari Protestan sehingga biasanya naskah yang diberikan kepada kita gitu karena kita agak sedikit belum memahami misal mengenai naskah tersebut ya, gitu kita akan berikan naskah itu kepada ahlinya gitu Pak Herman gitu ya. Sehingga biasanya kayak misalnya teman-teman dari Hindu ya waktu itu ada yang menuliskan tentang Trihita Karana gitu ya tentang apa namanya Hare Krishna gitu kita berikan kembali kepada para reviewer yang berasal dari apa namanya yang sesuai dengan keilmuannya itu dengan naskah yang diberikan oleh penulis gitu Pak Herman. Jadi kalau naskah yang tadi itu sesuai dengan skop jurnal religius dan juga boleh dilanjutkan gitu ya. Karena nanti biasanya kalau tidak sesuai dengan jurnal religius suka ada catatan dari reviewer silahkan disesuaikan dengan jurnal religius sarannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Biasanya disarankan gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Jadi semakin yakin Gitu Pak. ternyata reviewernya juga ada yang pendeta begitu. Makasih Mbak. Iya, Nah, sama-sama. karena ini saya juga pendeta juga sebenarnya. Itu. Oh gitu, Mbak. Oke, oke. Iya, betul-betul, Pak. Biasanya memang saya suka kirimkan ya ke salah seorang reviewer, Bapak R misalnya ya, ada nama-nama reviewer dari kita gitu. Atau misalnya kalau Bapak Ibu mau mengecek siapa saja yang menjadi reviewer di jurnal religius, itu tinggal dibuka aja jurnal religius, terus nanti diklik ya editorial team, di situ ada reviewernya gitu ya. Ada beberapa teman-teman dari Kristiani itu yang menjadi reviewer kita gitu, Bapak Ibu. Jadi sangat apa namanya sangat diterima gitu. Tidak hanya satu agama saja gitu ya yang diterima di zona religius. Karena namanya zona religius studi agama-agama dan lintas budaya. Gitu. Gitu mungkin Pak Herman Bu Raika. Oke, baik. Bu Rika, ini yang Pak Ahsin ya, eh, katanya itu ganti judul, nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, nanti saya ganti sesuai skopnya. Udah dicek Ibu Rika tadi? Oke, ya ini saya sambil ngecek ya di sini di Yang web. wordnya sudah di WA-nya Mbak Rika ya? Oh, oke siap Pak. Iya. Kalau ini pengecekan secara general ya dari saya ya Pak. Hmm. Training religius harmoni. Gitu ya, Pak ya? Ini sesuai, Pak. Ini kecilin dulu. Nah, kalau yang saya baca secara sekilas dari naskah yang dikirimkan oleh Pak Ahsin Rido, ini sangat sesuai dengan skop jurnal religius, Pak. Ya, apalagi ada Women's Digital ya, aktivitas
digital perempuan gitu. Nah, karena memang salah satunya yang dijadikan scope di zona religius itu adalah agama dan gender gitu ya. Terutama agama dan media itu masih jadi scope kita. Jadi ini sangat cocok dimasukkan ke zona religius. Begitu Pak Asin, kalau misalnya mau berganti judul, boleh ya. Kalau misalnya mau judul yang ini dulu juga boleh. Karena nantinya Bapak Ibu kan akan diberikan komentar ya, akan diberikan review oleh reviewer gitu. Barangkali menurut reviewer ini udah cocok, jadi nggak usah diganti kalau begitu. Coba Gitu yang ya. itu dibedah, Mbak. Nanti Apa pada kurangnya? akhirnya yang akan mengganti itu adalah editor in chief ya, Pak Busro, yang nanti di akhir naskah sebelum dipublikasikan. Dan itu nanti akan kontekan dengan penulis kita. Apakah setuju untuk diganti ataukah misalnya ada pilihan lain? Begitu Ya, mungkin Pak Asin, jadi tinggal dibedah dilanjutkan aja, aja Mbak. gitu ya, Dibedah aja. disesuaikan dengan jurnal religius gitu ya Pak ya. Ini udah bagus, udah banyak juga ya pembahasannya. Nah, tapi kalau misalnya di sini yang B-nya langsung ke pembahasan ya Pak ya, tapi nanti yang keduanya dimasukkan bagian metodenya gitu. Ya kan mungkin itu Bu Reika. Oke, Pak Asin, sudah cukup? Apa ada tambahan? Iya, iya coba dibedah aja, Mbak. Di mana kekurangannya gitu. Oke, kalau di bedah mungkin mohon maaf Bapak karena kita terbatas waktu gitu ya. Oh, oke, oke, Karena oke, oke. nanti bisa disesuaikan, nanti akan diberikan catatannya juga bukan oleh saya tapi oleh reviewer di Zona Religius gitu Pak. Berarti nanti kita tetap submit di websitenya ya? Gimana Pak? Berarti kita tetap submit di websitenya ya? Iya, betul Pak. Karena Oh, memang di, harus disubmit di OJS ya atau di ya. website biar terlihat gitu historisnya. Oke. Karena apalagi kalau misalnya Bapak Ibu misal ketika naskah ini dipergunakan untuk kenaikan jabatan ya itu biasanya sering dilihat historinya gitu activity lognya di bagian OJS itu yang menjadi sebagai bukti bahwa kita mensabitkan hingga terbit ya. Oke, oke. Ya, udah cukup ya, Pak Asin. Sambil melanjutkan sesi tanya jawab, dimohon untuk mengisi daftar hadirnya dulu, disambil aja gitu. Rodi Link sepertinya mau bertanya. link Boleh. absensinya sudah ada di ya. Nah, baik, selanjutnya ini ada yang mau bertanya lagi, Pak Sony Herens. Mangga dipersilahkan. Ya boleh, Baik, terima silakan kasih. Kak. Terima kasih, Bu, buat kesempatannya. Bu, saya mau tanya untuk komposisi dari referensi antara buku dengan jurnal, itu Mhm. apa ada kriterianya? Itu yang pertama. Dan kedua, ketika kita pakai mendelay, pakai style yang tadi Ibu kasih apa ya? American apa itu yang keenam ya, Bu ya? Itu kalau pakai Ya, jurnal, dia kok nggak keluar ya, Bu ya? pakai jurnal gimana Pak? Mohon maaf. Pakai jurnal, referensinya pakai artikel. Artikel yang ambil dari jurnal itu pakai dari doi kok nggak keluar ya Bu ya di sampingnya kan harusnya kan keluar ya Bu ya. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, tadi itu komposisinya ya? Ya, Iya. biasanya komposisinya kalau saya sering melihat ya mengecek itu diinginkannya 70-30 ya. 70% artikel jurnal, 30% buku, atau misalnya itu ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan berita ya, atau misalkan dari apa penelitian langsung dari wawancaranya ya atau misalnya hal-hal yang di luar artikel jurnal. Jadi kalau saat ini jurnal religius memang komposisinya lebih besar ketika mensitasi jurnal lagi gitu ya dibandingkan dengan buku ataupun misalnya boleh buku tapi bukunya yang berkaitan dengan yang diteliti gitu ya terutama terkait dengan tahun ya direkomendasikan untuk menggunakan 10 tahun ke belakang
gitu untuk artikelnya. Nah, tadi komposisinya Bapak 70-30%. Gitu, 70-nya artikel jurnal, 30%-nya hal lain buku, koran, majalah, atau misalnya dari berita itu boleh. Gitu. Nah, kalau yang kedua, betul menggunakan apa style ya, Pak. Nah, dan biasanya ketika kita pakai DOI itu suka masuk. Nah, masuk. Kalau misalnya belum masuk, nanti Bapak coba dihapus ya bagian referensinya. Terus Bapak klik ulang lagi insert bibliografi. Biasanya itu suka masuk. Kadang hal tersebut itu problemnya adalah yang pertama biasanya belum sinkronisasi gitu ya. Atau langkah keduanya Bapak close dulu Mendeley punya Bapak, Mendeley desktopnya, terus Bapak masukin lagi, masukin email dan juga password. Setelah itu Bapak citasi ulang, gitu ya, di paragrafnya. Nah, baru Bapak pergi ke referensi di akhir, terus diklik gitu, insert bibliografi itu biasanya muncul, gitu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sony. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Udah cukup sepertinya ya Bu Reika. Ya, seru banget ya Bu ya pembahasan. Iya. Sebentar lagi Bapak Ibu juga akan menyusun artikelnya. Jadi tadi ya, Ibu Reika ya, untuk disampaikan kembali ke para peserta, kita sambil mengingatkan kembali kepada semua para peserta bahwa diberi waktu selama 1 bulan untuk bisa menyesuaikan ke dalam jurnal religius ya, template jurnal religiusnya. Nanti kita akan berikan password dan juga username dan juga password untuk dimasukkan ke dalam OJS. Nah, dan perlu diingat untuk OJS yang itu semua di Win ya, Bapak Ibu, baik itu religius ataupun jurnal-jurnal di Win Bandung itu harus ada verify jadi kita harus verifikasi bahwa kita tuh bukan robot gitu ya. Sehingga kita harus menunggu dulu beberapa detik. Jadi jangan dulu new type, nunggu dulu beberapa detik itu biasanya terbuka. Karena kalau enggak nanti bakalan ada error gitu. Itu bukan kadang ada yang tanya, ini kok jurnalnya hilang? Bukan jurnalnya hilang karena jurnalnya perlu verify human gitu ya atau bahwa kita itu memang manusia bukan robot gitu. Soalnya memang kebanyakan sekarang banyak sekali apa yang di ini ya yang Bapak Ibu yang terkena judol gitu sehingga seringkali jadi mengganggu kestabilan OJS gitu. Itu saja mungkin Ibu Reika sebagai informasi tambahannya. Baik, terima kasih Bu Rika sudah memberikan informasi pengumuman ya buat eh, Bapak Ibu peserta dalam menulis artikelnya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Barangkali ada yang masih belum keluar anak-anaknya. Mbak, saya di kolom chat ngirim itu tuh, ngirim file tentang ini filsafat kearifan lokal. Itu bisa kan masuk ke situ, kearifan lokal. Oh ini ya yang Pak Effendi. Nah, itu draft artikel itu masuk nggak? Oke. Masuk masuk Pak. Oke, oke, sip. Nanti Oke. tinggal diperbaiki ya. Nanti itu mah contoh aja. Oke, siap Pak. Oke, Tinggal makasih, makasih. dilanjutkan. Ya, sip. Enggak sama-sama Bapak. Ya. Oke. Kalau Oke, sudah selesai, mungkin Bu Reika kita tutup saja sepertinya ya. oke, baik Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sudah cukup ya. Oke, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Izinkan saya selaku moderator menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rika Dilawati atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya aktif sejak seri pertama nih dari 2 minggu yang lalu sampai hari ini seri ketiga selesai.
Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal dalam penyusunan karya tulis ilmiah Bapak Ibu sekalian, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan akademik di bidang studi agama-agama maupun lintas budaya. Dengan demikian, rangkaian webinar program bantuan karya tulis ilmiah atau Bakti seri ketiga saya resmi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Waalaikumsalam. mari kita foto bersama. Dimohon untuk aktifkan kamera. Dokumentasi terakhir ya. Oke ya, dokumentasi terakhir. Bu Talita, bisa aktif kamera? Pak Arfi, boleh aktif muncul wajahnya. Pak Asin, boleh muncul wajahnya? Lemot, Bu. Oh, Iya. baik, tidak apa-apa Pak Asin. Oke, hitungan 3 saya screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, bentar. 1, 2, 3. Nah, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Hatur nuhun Ya, semuanya. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sehat Makasih Teh selalu. Ninis. Ya, makasih Rika. Ya, makasih Arfi, Pak Effendi, Pak Sirajudin, Pak Herman, Pak Soni. Makasih Bu Reika. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat siang.